Saat film dimulai, kita langsung diarahkan kepada scene dari seekor babi berwarna pink. Babi ini terlihat berlari dan berlari di tengah hutan. Seorang wanita bernama Kirke pun terus memanggilnya karena panik akan keberadaan babi tersebut. Di sisi lain, seorang pria kota bernama Sam terlihat melintas di negara bagian Anta Beranta. Ia mencari keberadaan ayahnya yang selama ini tidak pernah ia temui. Awalnya sih semua berjalan normal dan tidak ada sesuatu yang janggal. Tapi tak lagi setelah ia salah fokus serta menabrak babi yang tadi. Babi tersebut pun harus tewas di tempat, sedangkan Sam mulai merasa panik tak karuan. Saat ia membawa babi itu, Sam mampir ke sebuah minimarket terdekat untuk meminta pertolongan. Tapi apa daya, minimarket itu tutup dan Sam bertekad untuk langsung mengubur babi tersebut secara hidup-hidup. Dan disinilah semua masalah sudah dimulai. Di mana tiba-tiba saja Kirke sadar dengan kondisi babinya yang terluka parah. Ya, sebagai permohonan maaf, Sam langsung menawarkan tumpangan kepada Kirke agar segera pulang untuk mengobati babi itu. Nah, di sini Sam dijamu seperti tamu spesial. Ia diberi makan beserta minum tanpa berpikir curiga dengan latar belakang dari keluarganya Kirke. Tak tanggung-tanggung, sebuah kamar pun turut disiapkan kepada Sam. Kamar yang tampaknya sangat layak untuk ditempati terlebih dalam kondisi lelah seperti ini. Sayangnya, apa yang dirasakan Sam ini hanyalah sementara. Segala penderitaan pun akan dimulai dengan pulangnya ayah beserta pacar dari Kirke. Pada titik tersebut, Sam benar-benar diperlakukan selayaknya hewan ternak. Lehernya dirantai dan dia turut ditempatkan di kandang babi. Dan apa boleh buat, penyesalan selalu datang di akhir ya guys. Bahkan segala hal kian memburuk yang kali ini Sam harus berebut makanan dengan kumpulan babi. Lalu ketika pagi tiba, datanglah dua peternak sukses yang tertarik untuk membeli Sam sebagai hewan ternak. Namun ayahnya Kirke menolak tawaran itu dan ia tidak akan pernah melepas Sam selamanya. Nah dari sini entah ada rasa kasihan atau apa, pacarnya Kirke pun berniat menolong Sam. Ia rela datang malam-malam demi membiarkan Sam kabur sejauh mungkin. Di mana hal tersebut langsung disadari oleh Kirke dan berujung aksi kejar-kejaran harus terjadi. Hebatnya, bukannya kabur, Sam malah balik lagi untuk menghampiri mereka berdua. Alhasil, kericuan itu turut disadari oleh ayahnya Kirke dan jadinya Sam harus balik lagi ke kandang babi serta dipaksa untuk mengasuh saudara-saudaranya. To which Sam had become accustomed. Ja tu labi strādās. Schweinewerk. Selepas dari itu, Sam pun sengaja dibiarkan oleh ayahnya Kirke untuk bekerja di luar rumah. Dan untuk kali ini, ia diperlihatkan bagaimana caranya menghantam seekor babi menggunakan palu. Saat sendiri sih, udah tahu bisa kabur, dia malah balik lagi. Yang untungnya Kirke masih memiliki hati dan dia ikhlas untuk mengurus Sam. Sam dimandikan di kandang babi sebelum ia diajak untuk bertemu dengan para peternak di desa itu. Acara makan-makan pun berlangsung dengan hikmat yang bahkan Sam sempat merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia normal. Ka jums nebija taisnība. Vajadzēja pirkt to cūku. Viņam iemācīs kaut drusku uzticības un paklausības. Di sisi lain, pacarnya Kirke mulai merasa cemburu. Saking cemburunya, ia nurut aja ketika disuruh oleh kedua peternak sukses untuk menjadi seekor anjing. Yang alhasil sempat terjadi pertikaian di antara si babi alias Sam dan juga si anjing. Namun di sini, secara tak sengaja, Sam mulai melihat lagi keberadaan mobilnya yang sudah dibuang oleh ayahnya Kirke. Sialnya, baru saja masuk ke mobil itu. Keberadaan Sam malah diketahui oleh wanita tersebut.
Disinilah Sam pun langsung diberi hukuman secara bertubi-tubi sembari disaksikan oleh para peternak. Pada kondisi tersebut, Sam udah gak ngerasain lagi yang namanya sakit fisik. Dan justru dari segala hukuman itu, Sam sangat khawatir dengan kondisi mentalnya. Bayangkan saja, diawali dengan niat mencari sang ayah, nasib Sam malah berujung seperti ini. Kemudian ketika pagi tiba, secara mengejutkan Sam mulai dihampiri oleh seekor babi. Gak ada angin, gak ada hujan, babi tersebut sudah membawa tang potong agar Sam segera melepaskan diri. Di sini, Sam menyelundup ke dalam mobil pengangkut yang sebentar lagi akan berangkat ke kota. Dan di saat waktu yang tepat tiba, Sam beserta para babi langsung bekerja sama untuk menggulingkan mobil tersebut. Yang hasilnya Sam berhasil kabur dari lokasi itu, sedangkan para babi mulai terdampar di tengah sawah. Di situasi yang berbeda, Kirke baru sadar kalau Sam sudah tak lagi berada di dalam kandang. Hal ini pun turut diketahui oleh ayahnya Kirke yang jelas saja merasa sangat marah. Sialnya, pelarian Sam harus terhambat setelah ia tak sengaja melewati sebuah perangkap. Perangkap itu pun membuatnya terjebak di dalam lubang galian setinggi 5 meter selama 1 malam. Dan siapa sangka, entah sudah sehati atau apa, pada pagi harinya Sam pun kembali ditolong oleh babi yang sama. Kali ini, babi itu membantu Sam dengan sebuah tali tambang yang sudah terikat di sebuah pohon. Ya, nggak logis sih, tapi kita anggap aja babi itu bisa mengikat tali. Nggak cukup di situ, rantai yang berada di lehernya Sam pun turut dibuka dengan begitu mudah. Nah, pada posisi ini, Sam sebenarnya sudah memiliki sebuah pasukan kecil. Pasukan yang terdiri dari sekumpulan babi berwarna pink. Dan secara tidak sadar, di titik inilah mental Sam sudah kena. Dan dengan pikiran itulah, Sam udah gak peduli lagi dengan kondisi sekitar. Mau kakinya digigit semut kek, ia merasa bodoh amat dan hanya memikirkan langkah selanjutnya. Lalu, saat pagi tiba, Sam bertekad kembali ke rumahnya Kirke. Yang mana di tengah-tengah perjalanan, ia mulai mendengar suara tembakan. Ya, suara itu berasal dari pacarnya Kirke yang kali ini terus dimanfaatkan selayaknya anjing pelacak. Dari situlah, pria tersebut pun sudah tak tahan lagi serta berujung ayahnya Kirke harus tertembak. Pada tahap ini, Sam masih memiliki perasaan untuk menolong pria tua tersebut. Ia membawanya ke rumah di mana Kirke sangat-sangat berterima kasih. Dan sebagai bentuk balas budi, Sam pun langsung mendapatkan hadiah khusus dari seorang Kirke. Selepas itu, mereka pun terkejut dengan kondisi rumah yang sudah terbakar hebat. Dan ternyata rumah tersebut memang sengaja dibakar oleh pacarnya Kirke. Ia tak mampu lagi menyembunyikan rasa cemburunya yang membara, terlebih setelah melihat perbuatan Kirke barusan ini. Dan sejak malam itulah pacarnya Kirke pun berhasil dibikin tewas secara sia-sia. Sedangkan Kirke sendiri segera melangsungkan pernikahan dengan Sam sembari disaksikan oleh para peternak. Singkat cerita, 8 bulan sudah berlalu dan kini Kirke sedang hamil besar. Sebagai seorang suami, Sam sangat rutin menjaga istrinya tanpa henti. Dan sampai suatu ketika, ia mulai sadar kalau keadaannya sekarang ini malah melenceng jauh dari tujuan awal. Karena pada dasarnya, Sam menikahi Kirke bukanlah berdasarkan cinta, tapi ia sengaja menunggu momen tersebut agar bisa kabur semulus mungkin. Ya gila sih, ini film bener-bener nggak bisa ditebak gimana endingnya. Karena jujur aja, ini adalah salah satu film aneh yang pernah gua tonton maupun gua bahas. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.